Pelayaran Lasiana Kupang towards the attraction of candidates, cadets, and cadets of Lasiana Kupang Shipping Vocational High School. Ridwan, tampil ke depan sebagai penjara. Jom, tampil ke depan sebagai penjara. Ridwan, siap, kepal. Siap, kepal. Para Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para cek 3 cek kan cek. Tampil ke depan. Siap, tampil ke depan. SMK Pelayaran Lasiana. Hebat, luar biasa. Yes. Penting. Siap Pak Gubernur. Ku berikan satu permintaan. Monggo. Pelayaran Lasiana. Siap. Karena pendidikan. Ya, semua juga pendidikan di mana-mana. Apa yang spesifik? Siap. Karena pelayaran. Mengapa pelayaran? Siap, ingin menjadi pelaut. Kenapa ingin jadi pelaut? Siap. Melatih mental. Kenapa perlu untuk di laut untuk melatih mental? Di darat kurang melatih mental. Siap, di dalam kurang. Oh, di darat kurang ya? Aku juga. Sudah pernah masuk dalam laut? Siap. Sudah pernah berenang 10 kilo di laut? Siap, Bro. Nah, mau coba 10 kilo di laut? Siap, Bro. Nanti kita coba ya. Siap. Ikuti bersama penyerahan bantuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada SMK Pelayaran Lasiana Kupang berupa uang senilai 200 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Kepala Sekolah SMK Pelayaran Lasiana Kupang.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati dan Saudara. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan Kepala Badan Perbatasan, Kadis pemerintah, pemerintah desa, Kadis tenaga kerja yang berhubungan. Kadis tenaga kerja, Kadis perhubungan, Bapak Ibu guru yang terlibat ini, Ibu Ketua Yayasan, dan saudara Ibu Upah, dan semua insan hari ini. Selamat pagi. Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi. Mohon izin Pak, sebenarnya saya semangat cuma karena terharu. Jadi sebagai ibu ini kami membatin sedih betul Bapak. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Izin Bapak, kami SMK Prayaran sudah berdiri dari tahun 1992. Ini angkatan 30. Dulu sekolah ini pakai, izin Bapak kita cerita lagi masa lampau. Dulu kita masih bimbing, masih bebas, tapi puji Tuhan beberapa tahun terakhir kami dikasih pemerintah kota, waktu itu belum bergabung dengan provinsi, kami dikasih gedung. Kemudian sampai sekarang kami masih tetap berusaha sendiri. Di SMK Prayaran terdapat 2 jurusan, yaitu Nautika Kapal Niaga dan Teknik Kapal Niaga. Nah, kami memang belum mempunyai sarana prasarana yang cukup. Kemudian Bapak, di sini kami juga kita lihat situasi di pelabuhan, kebanyakan yang bukan itu orang Jawa. SDM bagaimana? Jadi saya diminta jadi kepala sekolah ini baru 2 tahun Bapak. Saya bukan orang pelaut, saya orang hukum, tapi saya ingin membangun NTT dalam dunia pertanian Bapak. Jadi dari tahun 2020 siswa itu 120 dan meningkat sampai 2022 menjadi 248. Dan kami bersyukur bahwa peminat anak-anak dan kami akan siapkan anak-anak untuk bisa bersaing di dunia industri, dunia kerja. Kami akan persiapkan itu sebisa mungkin. Dan mohon izin Pak Gubernur, kami juga memang sarana prasarana seperti simulator kapal belum ada, sehingga kami agak sedikit kesulitan untuk praktek. Jadi kami selalu praktek di atas kapal mungkin 1 hari. Tapi kalau untuk praktek kerja lapangan, kami lapor Pak bahwa tingkat 3 sekarang sudah praktek di atas kapal. Dan kami beruntung karena anak-anak kami ini salah satu dari NTT yang mendapatkan praktek di kapal TNI. Ada kapal AU, kapal Inggris. Sudah beberapa tahun terakhir kami kerjasama dengan TNI dan anak-anak itu bukan hanya belajar, tetapi mereka juga mendapatkan upah dari kapal tersebut. Dan beberapa mitra kami seperti ASDP, ada kapal tanker, kapal kargo, dan anak-anak sudah sebagian berangkat ke Surabaya untuk melakukan praktek. Izin juga Bapak, kami jujur saja terkendala khususnya di NTT ini belum ada rumah sakit khusus pelaut. Jadi untuk medical check up saya harus mendatangkan orang dari luar. Khususnya di Jakarta Politeknik kami siapkan akomodasi dan lain-lain hanya untuk medical check up. Karena anak-anak menaik kapal itu harus punya sertifikat pelaut seperti basic safety training dan buku pelaut. Jadi itu yang kami datangkan dari luar. Seperti di tempat saja kami belum punya. Tapi puji Tuhan 2 tahun terakhir saya berupaya sendiri ke Sorong, ke Jakarta.
harus mendatangkan orang dari luar. Dan mungkin itu catatan penting untuk seluruh pulau yang ada di NTT, Bapak, karena memang kami terkendala medical check-up laut. Kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ibu kepala sekolah. Izin Bapak Jessica Solakari. Oh, Jessica. Jadi Ibu Jessica dengan Ibu Ketua Yayasan, para guru semua. Ini saya salam-salam personal seperti ini. Pada saat mulai jalan di kelas, saya supaya kita menjadi bagian untuk misalkan anak-anak saya dengan disiplin yang lebih bagus, semangat yang ada, dan juga semangat kebangsaan di mana kita berada. Yang kedua, saya hadir di sini karena saya dengar seorang pelayaran. Salah satu yang ingin saya dorong, bahwa kita 2/3 luas daerah wilayah Nusa Tenggara Timur itu adalah laut. Mimpi besar membangun kelautan kita, tidak mungkin kita bisa mengganti dengan baik kalau sekolahnya itu tidak memadai. Itu saya melihat baik negeri, swasta, biasanya apalagi di negeri perempuan itu selalu lebih baik dengan laki kalau inputnya bagus, kesempatannya baik, dan perempuan selalu lebih baik dari laki. Dan saya percaya itu hipotesa saya ulang-ulang, dan biasanya kalau perempuan dengan inputnya sama dengan laki, kesempatannya sama dengan laki, biasa perempuan lebih baik. Karena itu saya melihat langsung tempat ini supaya kita sebagai gubernur tentunya untuk meletakkan dasar kebijakan dalam rangka kita mengembangkan sektor kelautan kita dengan baik. Ini kekayaan Nusa Tenggara Timur itu 2/3 juga ada di laut. Kita belum mengerjakan dengan baik. Di sektor darat betul kita punya kekayaan, tapi compare dan kita punya kekayaan di laut, bandingkan dengan kita punya kekayaan di laut, kita punya kekayaan di laut itu sangat luar biasa. Karena itu dunia hari ini kan bicara tentang ocean economy. Ya, ocean economy itu bicara dulu pasti tentang kapal, bicara tentang industri kapal, bicara tentang downstream, bicara tentang budidaya, bicara tentang penangkapan. Bicara ini semua berkaitan dengan ocean economy. Karena itu saya memang hadir di sini bukan semata-mata karena memang saya lihat semangatnya ada. Kalau semangat yang kita punya, manusia itu kalau bisa semangat punya. Kalau sudah punya spirit, pasti jadi. Tapi kalau dia punya semuanya, itu spiritnya tidak, pengetahuannya tidak. Ya, tidak punya keberanian. Spirit itu melahirkan keberanian, spirit itu melahirkan keinginan, semangat di sana. Itu spirit. Jadi banyak orang yang memiliki semuanya, tapi ya dia tetap menderita, dia tetap mengharapkan terus. Karena spirit untuk berubah itu tidak ada. Spirit dari setiap manusia itu memaksakan dia mengeluarkan energi yang luar biasa. Dan menurut saya itu sangat langka. Ibu, apa namanya ibu? Ibu Beni. Oh, Beni Solo. Saya pergi nggak Beni cepat. Jadi tentunya dengan kehadiran saya ini kan saya paham. Lalu kan saya kan tidak tahu semua. Saya punya karir kan tidak pernah lapor saya bahwa kita butuh ini. Kan di masa lalu bukan biasa begini. Nah, bisa. Ya, kan di masa lalu. Kan di masa depan kan di masa lalu. Udah tahu pulang-pulang begini kan kita bisa itu. Simulasi kita terus masih kita punya seorang pelayan kan begini aja. Ini bisa saya samakan. Kamu harus bisa ini. Pulang ini cuma diskusi dengan para ngomong. Tentunya memang provinsi ini kan setelah COVID, pada surga dan punya kekurangan masalah pada. Kalau kita mau, pasti kita bisa. Kalau kita mau, saya lihat begini. Kita punya kekurangan itu saudara ini dalam disiplin kita. Etos kerja kita loh. Kita punya disiplin yang sangat kurang jauh. Dari segala
aspek kita punya disiplin. Kita kalah dengan panas, kita kalah dengan. Jadi kalau pergi di luar itu normal cantik, tapi kalau udah di lapangan kita mau di mana dan mau pesta itu sudah kan mereka dulu terlupa. Tapi kalau di lapangan jangan pernah pakai payah, maupun hujan maupun panas. Toh berhitung itu dan tidak perlu harus memilih jadi putih. Saya selalu bilang begini, kenapa kita tertarik menjadi kulit putih? Kenapa kita suka menyeberang menjadi pendidikan? Dan mengapa deh? Justru hitam itu kan eksekutif. Banyak orang berusaha sungguh-sungguh untuk berjemur agar menjadi eksekutif. Kenapa kita berubah menjadi putih? Orang kulit putih ini kan banyak sekali mau jemur di mana supaya dia eksekutif kan kita mengembangkan sektor kelautan kita. Itu sangat penting karena ini sektor terbesar dari seluruh sektor yang ada di darat. Perikanan kita punya kelautan, sektor itu sangat luar biasa. Saya harap di sekolah kita terus menjadi sekolah swasta yang menjadi pionir kelautan, bukan saja buah apa namanya buah bidang studi yang ini. Nah, kita punya tentunya itu dalam bagian saya pergi di India. Mereka sekolahnya terlalu bagus. Jadi mereka pulang jauh dari dulu dari alat-alat cerita di Singapura. Mereka dibutuhin berpelukan itu dulu. Jadi jadi kadang-kadang apa? Kita bangun gedungnya dulu. Mereka siapkan guru, siapkan sumber ilmu, sumber apa namanya SDM-nya. Dia punya sarana-prasarana untuk keterampilan dan pengetahuan. Itu mereka siapkan. Mereka latih rezekinya mereka karena mereka pengantarnya bahasa Inggris, mereka dijajah oleh Inggris. Jadi mereka lebih gampang dalam berbahasa Inggris itu. Kalau mama kita di sini terus mendorong anak-anak bisa berbahasa Inggris. Dan itu bisa. Seluruh anak-anak itu kalau mau kita latih, pokoknya jangan pernah menyerah. Guru-gurunya juga bisa kerja sama. Kita bisa kerja sama dengan beberapa lembaga yang mereka mengajar bahasa Inggris. Dalam satu minggu itu harus 5-4 hari itu tidak ada bahasa Inggris. Saya pergi di sekolah hospitality.